Polres Aceh Tamiang memeriksa sejumlah mobil yang ditinggal pemiliknya karena bencana banjir bandang. Pemeriksaan ini untuk mengonfirmasi kabar di media sosial soal temuan jenazah korban bencana di dalam sejumlah mobil. Salah satu lokasi penelusuran petugas Polres Aceh Tamiang salah satunya dilakukan di SPBU yang tidak jauh dari kantor pemerintah daerah. Petugas menemukan banyak mobil ditinggalkan, tapi tidak ada jenazah korban yang ditemukan di dalam mobil-mobil itu. Polisi hanya menemukan sejumlah barang pribadi pemilik kendaraan. Kita tanya juga ke beberapa masyarakat, ada nggak mencium bau menyengat sejenis bau mayat di beberapa hari terakhir. Masyarakat menjawab tidak ada. Ya, kami pastikan belum kita temukan informasi tersebut. Sesuai dengan informasi tersebut adanya mayat. Untuk membantu warga korban banjir bandang di sejumlah desa di Tripijaya, Gayo Lues, tim medis harus menerobos jalur sungai berarus deras dengan perahu. 6 desa terputus akses darat setelah jembatan utama hanyut dan badan jalan amblas. Tim medis dari Kodam Iskandar Muda, Unsyah dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI harus menggunakan perahu dari BPBD untuk menyeberang arus sungai menuju ke desa terisolasi karena jembatan telah putus diterjang banjir bandang dan longsor. Mereka bertekad mengobati korban banjir bandang dan longsor di Kampung Pasir dan Kampung Ian Beriring, Kecamatan Tripijaya. Selain melakukan pengobatan terhadap korban banjir, tim medis juga menyalurkan bantuan sembako 6 desa di Kecamatan Tripi Makmur, Kabupaten Gayo Lues. Hingga kini masih terisolasi karena jembatan dan jalan putus sehingga untuk menyeberang harus menggunakan perahu, rakit, dan jembatan tali darurat yang dibuat warga secara swadaya. Dari Kesdam dan Unsyah, kemudian dari Batalion TP 855 dan dari IDI Kabupaten Gayo Lues mengadakan pengantaran logistik dan bantuan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Pasir dan Kampung Uyem Beriring. Jadi ada 2 tim tadi, sebagian menyeberang ke Kampung Pasir karena tidak bisa diakses melalui jalan akses biasa, jembatan putus. Jadi tadi kami menyeberang dengan perahu dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana. Pasca lumpuh total akibat banjir, Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang sudah mulai beroperasi. Sejumlah pasien jalani perawatan namun semua pelayanan masih terbatas. RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah mulai beroperasi kembali khususnya ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Sejumlah pasien terlihat mulai menjalani perawatan. Dan saat ini pasien bisa mendapatkan layanan rawat jalan serta ditargetkan dalam 2 hari ke depan pasien mulai bisa jalani rawat inap. Pembersihan kecil ruangan rumah sakit juga masih dilakukan. Saat ini rumah sakit membutuhkan relawan kesehatan akibat kurangnya tenaga medis pasca banjir bandang. Yang bisa kita tampung saat ini pasien-pasien luka-luka ringan, terutama luka-luka ringan. Kemudian ada hari ini pagi ini kita mendapatkan kedatangan pasien sampai sekarang sudah aman. Ya, kami berharap ke depannya ada nakes yang mau kemari, terutama perawat dan dokter. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sampai hari ini insya Allah datang lagi dari Adam Malik sudah datang. Untuk IGD-nya mulai kapan bisa beroperasi? Kemarin atau hari ini? Untuk hari ini kita masih rawat jalan. Mudah-mudahan besok atau lusa kita usahakan untuk rawat inap di IGD. Jadi IGD ini seperti yang disampaikan oleh Direktur, dipesankan ke saya kemarin, kita rencanakan IGD ini adalah gambaran rumah sakit kami yang mini. Semua ada di sini nantinya. Tinggalkan wilayah saat dilanda bencana, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Mendagri jatuhkan sanksi pemberhentian sementara sebagai bupati selama 3 bulan. Ulasannya akan hadir usai jeda.